Bapak dapat tunjangan berapa per bulan? Berapa? Tuh bayangin, tunjangannya 10 juta loh. Gede kan? Gaji tukang sapu berapa? Tukang angkat rumput 2 juta, Pak. Mereka kerjanya full sampai ke cugak beling. Bapak tunjangannya 10 juta. Gede, Pak. Harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Tunjangan 10 juta karyana naon? Eta tunjangan, encan gaji pokok 15 juta menang per bulan kan? Menang kelas manajer. Enak ya jadi lurah, tiap bulan dapat 15 juta. Kalau ada lowongan lurah model begini, saya juga mau dong. Pak Lurah, Pan Abi ke Pak Lurah waktu itu udah ngasih tahu. Bikin tempat pembuangan sementara. Seharusnya Bapak itu tahu sinyal loh. Saya kan sudah berhari-hari tuh, udah hampir seminggu lewat sini terus, nyuruh orang babat, membersihkan terus. Harusnya Pak Lurah tuh peka. Bukan urusan dengan sayanya, tanggung jawabnya, Pak. Kalau saya emang nggak penting sih apa artinya saya. Tapi tanggung jawab lingkungan. Lurah itu pagi-pagi itu harus sudah bangun jam 5, sholat subuh, keliling naik motor, kan ada inventaris motor, ke gang-gang, pastikan warga. Nggak kalau dibalik meja terus gimana? Ini kan bukan urusan ini saja. Rumput pada tinggi. Gimana Bapak punya pengendalian? Bapak dapat tunjangan berapa per bulan? Berapa? Tuh bayangin, tunjangannya 10 juta loh. Gede kan? Gaji tukang sapu berapa? Tukang angkat rumput 2 juta, Pak. Mereka kerjanya full sampai ke cugak beling. Bapak tunjangannya 10 juta. Gede, Pak. Harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk kinerja. Saya ini hanya cinta aja lingkungan. Ini Bapak kan dampaknya gede, Pak. Air ini terus ke bawah tuh, lihat oleh Bapak. Dan Bapak lamban dari tadi ngerespon WA saya. Lurah mantan tuh cepet ngerespon, bukan dilihat dedinya, Pak. Dedinya nggak ada artinya. Tapi manfaat dari keberadaan saya sering kesini. Manfaatnya bukan buat saya, buat warga Pak Lurah. RT RW-nya mana? Kumaha tuh itu Pak RW, Pak RW, Pak RT. Ya kenapa nggak ada langkah? Langkah pertama udah dibikin. Gimana buat udah dibikin? Ya harus tiap hari, Pak. Ini kan sudah bertahun-tahun. Udah bertahun-tahun. Nah, jadi jangan usulan terus. Jalan nggak gejolok. Ini tolong di hot mic, jangan itu terus. Ini kan daerah kumuh asalnya. Dengan adanya program Kotaku, daerah ini menjadi bersih dan ini menjadi pertumbuhan ekonomi. Ya kan? Tapi pola hidup warganya harus dirubah, nggak bisa begini terus. Harus ada inisiatif, lurahnya, RT-nya, RW-nya. Ini baru satu titik loh, Pak. Dan ini bukan hanya Cipaisan, menurut saya. Mungkin di seluruh Indonesia ya modelnya begini. Modelnya, saya ngingetin aja. Masa kita nggak malu sama tunjangan? Masa kita nggak malu sama pegawai rendahan? Saya tahu nggak, Pak, kemarin itu pegawai tukang sapu itu kakinya itu kena pecahan beling. Disuruh saya berhenti, nggak mau, Pak. Gimana sampah saya? Nggak ada yang ngangkut, nggak ada yang nyapu. Itu tanggung jawab. Bapak tuh stafnya banyak, Pak. Ada kasih, ada seklur, ada kaur ya, kaur. Ya kan? Ada RT, ada RW. Minimal Bapak sudah ada action. Coba lihat oleh Bapak. Bapak pernah lewat sini nggak? Nggak, Bapak kalau lewat matanya kemana lihatnya? Kalau saya itu lewat kemanapun lihat, oh ini ada sampah, udah ini. Bapak kalau lewat yang dilihatin apa? Bapak suka keliling ke warga nggak? Terus yang dilihatin apa? Yang dikontrol? Harusnya dia peka. Ini bukan Bapak saja. Saya pikir bukan hanya Bapak aja. Ini semua aparat dimanapun di seluruh Indonesia peka terhadap lingkungan. Sampah itu problem utama warga. Harus ada kesadaran. Nuhun, Bapak bisa bikin edukasi. Nanti di sini sama Pak RW-nya bikin sampah organik, anorganik.
Sampah organiknya untuk pupuk, anorganiknya bisa untuk kegiatan lain ekonomi. Jadi nanti tukang-tukang yang mulung itu nggak usah capek-capek mulung, udah disiapin nih untuk pemulung, tinggal ngambil. Ibadah, mumpung punya kekuasaan. Sanggup tuh mapai tapi kanap dut. Wah yang diberes saurang 300 ribuan. Hah? Sanggup tak? Sabar urang kabena. Kabena sabar urang 15. Sabar urang. Sabar urang. 15, geus. 300 ribuan saurang na. Lebih kangges. Angges kan 2 poe. Insyaallah siap, Pak. Heeh, angges, geus. Rapi. Me Pak RW jeung palurana eraeun. Pak RT na panggil, Pak RT na. Yuk. Mana? Tegesin ke warganya. Nanti bikin aturan. Aturannya bagaimana? Warga yang buang sampah ke sini, 1. Itu kan, kalau dia penerima PKH nggak boleh lagi terima PKH. Karena apa? Karena jorok, nggak nunyang negara. Terima beasiswa, cabut beasiswanya. Bikin aturan begitu biar orang taat. Sok, rencana sekarang kalau orang mau bikin tempat sampah di mana? Tempat sampah sementara aja, Pak, bikin kotak aja. Nanti Bapak bikin kotak, yang buangnya langsung ke kotak itu tahap pertama sebelum nanti bikin pelatihan-pelatihan. Mobil lewat tinggal ngangkat. Kan nggak mungkin, Pak, mobil lewat harus turun dulu ke sana, nggak mungkin. Sok bikin 2 titik. Titik sini dengan titik yang tadi. Itu loh. Si sanggup sih ya? Siap, Pak. Beres ya. Terus cara yang kedua, ini nanti dipagar, Pak. Sampai situ. Pagar pakai bambu kan awina ya. Kalau kreatif tuh gampang, Pak. Kalau Bapak kreatif awina ya, pagar pakai awi tingginya 2 meter, 3 meter. Bambuna lurus tapi kaluhur. Tapi kaluhur seret. Jejerkan kan itu. Jadi orang nggak akan lempar lagi ke sini. Siapin baknya. Kreatif. Tunjangan 10 juta karyana naon. Eta tunjangan, encan gaji pokok 15 juta menang per bulan kan? Menang kelas manajer. RW deh. Aing mah usul wae jalan deh geus kotaku ayeuna usul jalan lagi jeruk runtah heula bener kan? Eta sanesangkeun jeruk eta upami eta seurang cilaka. Nu cilaka ku lantaran make motorna teu hati-hati. Dan saya itu sakieu. Oh, motorna teu hati-hati. Geus ku saya dibenerkeun eta mah di hot mic diusulkan. Siap. Tapi ieu benerkeun heula pola sampah. Siap. Ayeuna mah. RT RW na kumpulin. Ngarakun. Siap. Urang poho deui supirna dibere. Mang, supirna bere, tila. Ngangkut bolak-balik. Bara urang trukna. Nah, seber urang. Ye bere ya. Urang. Nggak kayak samsi wejakeun donaturna. Tumpina 200-an. Harus 200-an sarua supir ge. Tapi bere kabeh. Nya. Bersih. Tambahan. Iya, pokoknya orang yang kerja baik harus dikasih tunjangan kinerja. 2 hari menang. Nek dibikin seminggu ge empek kusiat akol poe.